Selamat datang kembali di channel Nol dengan saya Pak Git. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Wali Songo. Bahasannya kali ini adalah pudarnya ajaran Wali Songo. Sebelum saya melanjutkan ke lebih jauh, saya akan mengulang sedikit aja gitu loh. Jadi dari data dulu dinasti Tang di 674 Islam sudah ada di Indonesia, kemudian catatannya Marco Polo di 1292 dan kemudian catatan Cheng Hu di 1433 itu menyatakan bahwa 800 tahun ini Islam tidak bisa berkembang di tanah Jawa. Kemudian kita lanjutkan dengan catatannya Tommy Pires yang di 1513, kemudian catatannya Antonio Fregovita yang di 1522. Islam itu berkembang pesat. Jadi dalam 40-50 tahun itu Islam berkembang pesat setelah ajaran Wali Songo. Dan di episode sebelumnya kita sudah membahas metode-metode dakwah yang diajarkan oleh Wali Songo. Salah satu ilmu yang dikembangkan oleh Wali Songo itu adalah ilmu metalurgi, di mana sebelumnya pada kerajaan Majapahit sudah membuat meriam ya. Tadi di zaman Wali Songo ini dikembangkan lagi, meriamnya itu lebih besar dan diperjualbelikan sebagai senjata perang. Hipitosa ini berdasarkan catatan dari Portugis ya. Jadi orang Portugis itu mencatat di tahun 1511 waktu Alfonso de Albuquerque mau menyerang Malaka atau mau membebaskan tawanan yang disandra di kerajaan Malaka, itu anak buahnya yang disandra sempat tulis pesan ke Alfonso, bilang, "Tuan tidak usah menyerang ke Malaka karena Malaka ini dilindungi ribuan meriam dan tentara bayaran dari Jawa." Nah, di situ membuktikan gitu kalau meriam-meriam itu sudah ada, kalau kita sudah bisa membuat meriam perang pada saat Wali Songo itu. Dan itu proses metalurginya itu ada di daerah Jepara. Pada saat itu Alfonso tidak percaya, dia tetap ingin menyerang Malaka, tapi sebelum masuk ke Malaka dia udah diserbu dengan ribuan meriam gitu kan, yang akhirnya kalah dan mundur. Tapi Alfonso ini nggak kurang akal karena dia pikir di situ ada tentara bayaran. Nah, dia mengirim mengutus mata-mata untuk negosiasi dengan para tentara bayaran itu. Yang intinya dia berani bayar lebih tinggi daripada Kesultanan Malaka agar para tentara bayaran ini tidak menembakkan meriamnya saat kapalnya mau merapat. Ternyata trik ini berhasil dan Malaka berhasil ditaruhkan. Dari catatan Portugis ini ada 2000 meriam besar dan 3000 meriam kecil. Jadi totalnya itu ada 5000 meriam. Ini catatan dari Portugis, kita malah nggak punya kalau catatannya seperti itu tuh nggak ada di Indonesia. Dan untuk memerdekakan Malaka, maka gabungan dari kerajaan Aceh, Siak, Palembang yang sekitar segitu ya, termasuk Ratu Kalinyamat itu berkoalisi untuk menyerang Portugis, yang akhirnya Portugis dipukul mundur. Kemudian di tahun 1522 Portugis juga ingin masuk ke Jakarta ya. Tapi karena memang pertahanannya sudah kuat di situ dipimpin oleh Fatahillah, maka dia juga dipukul mundur gitu. Makanya sejak kasus-kasus tersebut, Portugis tidak pernah lagi berani menginjakkan kaki di tanah Jawa dan Sumatera. Nah, hal ini adalah membuktikan bahwa zaman Wali Songo itu ilmu pengetahuan itu berkembang gitu dengan adanya proses metalurgi ya, termasuk gamelan itu adalah hasil dari proses metalurgi ya. Sebelumnya di zaman Majapahit belum ada tuh gamelan itu. Sayangnya pada saat
gelombang Islam kedua masuk, yang rata-rata ulamanya adalah kiai-kiai beraliran fikih, maksudnya ulama fikih. Kalau Wali Songo itu kan bukan aliran fikih menurut saya, dia alirannya tasawuf gitu ya. Nah, ini mulai terjadi konflik pada saat mulai Wali Songo ini sudah orang-orangnya mulai nggak ada atau meninggal gitu ya. Nah, ini konflik makin terjadi terhadap gelombang kedua ini, ulama-ulama fikih yang banyak membahas masalah khilafiyah. Terus apalagi pada saat itu ilmu-ilmu peninggalan Wali Songo itu ditulis dengan huruf Honocoroko, bukan huruf Arab. Nah, terjadi konflik di sini adalah kalau ini bukan tulisan Arab, maka ini adalah peninggalan budaya masa lalu. Makanya itu banyak yang dimusnahkan gitu loh. Dan ini pun ada beberapa yang diselamatkan justru oleh para misionaris dari Belanda, menyelamatkan itu, dibawa ke Eropa, dipelajari sama mereka malah keilmuannya si Wali Songo ini. Nah, sejak data-data itu banyak yang dimusnahkan oleh ulama-ulama fikih ini, masuklah Belanda. Belanda yang sudah mempunyai teknologi perang ya pada saat itu. Nah, itu mudah sekali mereka menjajah karena ulama ini mendekati Belanda bernegosiasi dengan dalil. Nah, Belanda kan nggak percaya dalil, makanya akhirnya kita dibentur-benturkan gitu loh dengan satu dengan yang lainnya oleh Belanda. Salah satunya adalah metode divide et impera itu, sistem adu domba. Kita diadu domba itu dengan masalah fikih tadi. Dan saat itu pun kita udah istilahnya tidak punya pengetahuan apa-apa lagi, malah Snooker gurunya itu sempat bilang kalau Islam di Indonesia itu adalah bukan Islam asli. Islam yang masih mempraktekkan teori-teori agama kuno. Apalagi setelah masuknya gelombang ketiga, ini lebih parah lagi. Sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-bentar haram, sebentar-bentar masuk neraka. Jadi pandangan orang itu terhadap Islam itu ngeri gitu loh. Kok sebentar-sebentar salah sedikit dihukum. Contohnya, saya ambil contoh sedikit aja ya. Orang setelah sholat di masjid, kemudian saling bersalaman itu dimasalahin, dibilang bid'ah lah gitu. Padahal orang kalau setelah sholat dari masjid itu mau dia salaman, mau dia pulang, mau dia ke WC kan terserah, bebas. Tidak ada larangan untuk itu. Masalah-masalah kecil itu malah diperbesar gitu. Sampai saat ini itu terjadi, makin lama makin parah. Apalagi di era global sekarang, itu makin, waduh, kalau saya sih melihatnya, ya punahlah itu sudah ajaran itu. Satu kalimat dari Socrates, yaitu salah satu filosof dari Yunani, itu mengatakan, bila ingin merusak suatu bangsa, pudarkan sejarahnya, hilangkan budayanya. Nah, itu sudah terjadi di negara kita. Negara kita ini menurut saya sudah negara yang kehilangan jati diri. Itu masih mending ya, dibandingkan dengan kondisinya negaranya Sunan Ampel dulu. Itu dulu ada negara Campa, ada bangsa Campa. Sekarang tinggal jadi suku kecil aja di daerah Kamboja sama Vietnam sana. Jadi negara dan bangsanya itu hilang. Dari cerita ini, saya menyimpulkan, mungkin ini dari kata-kata Gus Dur ya. Gus Dur pernah bilang kalau belajar di Mekah atau Arab itu ambil ilmunya, bukan budayanya. Bahasan kali ini tentang pudarnya ajaran Wali Songo saya cukupkan sekian dulu, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.